Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya senang sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali. Dan untuk saat ini materi utama kita itu tetap tentang gizi, namun kita akan menghubungkan bagaimana hubungan antara status gizi anak dengan tingkat IQ anak atau tepatnya tingkat kecerdasan anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa harapan semua orang tua yaitu tumbuh kembang optimal dan pada akhirnya kita mendapatkan kesuksesan, baik itu kesuksesan untuk tingkat duniawi maupun kesuksesan untuk akhirat nanti. Dan untuk itu anak-anak kita membutuhkan IQ yang harus optimal, karena disitulah salah satunya, tidak semua kita memiliki beberapa tingkatan kecerdasan yang lain, namun dasarnya dengan tingkat IQ yang optimal, maka harapannya untuk selanjutnya anak bisa mendapatkan dan ini adalah harapan kita, sukses di sekolah ya sebagai dasar pendidikan mereka dan sukses di profesi. Namun ingat, profesi bukan hanya bekerja, profesi bukan hanya di kantor, profesi bukan hanya di tempat tertentu, namun dikatakan sukses jika kita juga bisa menjadi orang tua, terutama ini ibu yang sukses, yang bisa mengantarkan anak-anaknya untuk mendapatkan IQ yang optimal. Untuk itu kita berkumpul di sini. Tanpa ibu-ibu yang cerdas, tanpa ibu-ibu yang pandai, tanpa ibu-ibu yang dapat mendeteksi dini gangguan gizi anak-anak mereka, maka yakin IQ dari anak-anak kita tidak bisa terjaga dengan baik. Dan inilah salah satu materi yang akan kita bahas hari ini. Dan ini dasarnya, dasar isunya, kita bilang isu, jadi bahwa terdapat periode kritis, ya, periode kritis pada perkembangan otak anak. Kenapa disebut sebagai periode kritis? Karena apa? Karena pada fase itu otak anak itu lebih sensitif. Lebih sensitif artinya mudah menambah, tapi juga mudah terpengaruh untuk menurun. Jadi ketika kita memberikan lingkungan yang baik, stimulasi yang baik, maka otak anak akan bertambah dengan baik. Tapi ingat, jika ada pada fase itu, pada periode kritis itu terjadi gangguan, maka kerusakannya juga lebih kritis lagi, lebih tidak baik lagi. Yaitu kapan? Yaitu sejak anak itu lahir, karena kita tahu sel otak terbentuk ketika dia lahir. Nah, selanjutnya batas optimal perkembangan anak mereka antara umur 1 sampai 3 tahun. Karena setelah itu perkembangan otak anak itu sifatnya lambat, lebih lambat. Jadi pada batas 2 tahun otak anak kita sudah mencapai 80% dari volume otak mereka. Selebihnya baru setelah umur selanjutnya. Dan pada ketika lahir itu sudah mencapai antara 10 sampai 25%. Nah, bagaimana sebenarnya otak anak kita bekerja? Apa yang terjadi pada perkembangan otak mereka? Nah, kita ketahui bahwa 1000 hari kehidupan seperti yang didengungkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun oleh Dinas Kesehatan, bahwa pada 1000 hari pertama kehidupan itu ada yang sangat berpengaruh. Karena apa? Pada 1000 hari kehidupan itu terjadi perkembangan yang sangat pesat. Dan di sana terdapat penambahan kemampuan kognitif mereka. Baik itu dari segi pendengaran, bicara, maupun yang lebih tinggi lagi. Dan tingkatan tertinggi terjadi pada 1 tahun kehidupan. Jadi pada 1 tahun kehidupan, di mana periode kritis adalah periode yang sangat-sangat sensitif, maka anak-anak kita harus ditunjang salah satunya, dan yang terpenting adalah kondisi gizi mereka. Saya akan membawa ibu-ibu kepada pelajaran yang biasa saya dapatkan, dan saya mau menjadikan panjenengan sebagai salah satu dokter di rumah Anda. Kita lihat bentukan otak anak, otak manusia, terutama otak anak. Setelah kita lakukan slide ya, kita potong, itu bentuknya. Di bagian pinggir itu adalah bagian abu-abu atau bagian gray matter namanya. Kemudian bagian tengah itu white matter, dan ada bagian lain. Nah, jika ini kita potong lagi bagian abu-abu itu, maka yang terlihat adalah yang sebelah kanan.
Jadi bukan seperti cuman daging yang daging gitu aja, tapi apa? Di sana ada sel-sel otak yang bentuknya seperti bintang itu, ya. Itu namanya sel neuron, sel otak. Ya, sel otak itu jumlahnya berjuta-juta, banyak sekali, bahkan bermiliar-miliar. Dan dia terbentuk dalam kandungan. Sejak trimester awal sudah terbentuk. Nah, begitu bayi itu lahir, sudah mendekati optimal untuk jumlah sel otaknya. Tapi perlu diingat bahwa yang menentukan kemampuan anak itu bukan jumlah sel otak. Jumlah sel otak itu sudah terbentuk, sudah ada sejak awal, dan itu tergantung dari genetik dan nutrisi ibunya. Namun begitu anak itu lahir, sejak anak itu lahir sampai perkembangan, sampai dengan umur optimal 1-3 tahun, akan terjadi yang namanya sinaps. Sinaps itu adalah hubungan antar sel otak. Jadi hubungan antara sel pendengaran, sel penglihatan, sel pengetahuan, ataupun sel lain-lainnya itu akan terhubung. Jadi kalau tidak ada hubungan, misalkan ada Jakarta, Malang, Surabaya, sudah ada kotanya, tapi kalau nggak ada jalannya atau tidak ada jalan tolnya, percuma. Kita tidak bisa saling berbagi, tidak bisa mengirim apel dari Malang menuju ke Jember, tidak bisa mengirim dari Jember bahan-bahan ke kota lain. Karena apa? Sinapsnya tidak ada. Nah, sinaps itu terbentuk begitu bayi itu lahir sampai optimal di umur 1000 hari pertama kehidupan. Dan sangat tergantung kepada genetik, nutrisi, dan stimulasi. Jadi, walaupun terbentuk dengan genetik yang baik, tapi jika tidak diberikan nutrisi dan stimulasi yang baik, jangan harap anak-anak kita akan mendapatkan IQ yang baik. Jangan harap gray matter mereka atau bagian abu-abu mereka akan berkembang dengan baik. Nah, siapa yang memberikan nutrisi dan stimulasi yang baik? Kita, Ibu. Saya sebagai ibu, panjenengan sebagai ibu, dan bapak-bapak juga yang juga sangat aktif untuk memberikan nutrisi dan stimulasi. Dan itu sangat menentukan kompleksitas dari otak mereka. Dan untuk menjalankan tugas dari sel neuron atau sel otak itu untuk menjalankan informasi menuju ke sinap, menuju ke sel otak yang lain, membutuhkan tenaga, Ibu. Membutuhkan materi nutrisi yang sangat penting, yang sangat tinggi dan sangat kompleks. Jadi bukan hanya jumlah nutrisinya, tapi kompleksitasnya saja yang juga dibentukkan. Dapat dari mana? Dapat dari penelitian bahwa pada anak-anak diketahui tingkat kognitif atau IQ mereka sangat tergantung atau berhubungan luasnya daerah gray matter mereka, daerah abu-abu mereka, di mana di sana sinapnya yang terbentuk. Di sana berjalan antar sinapnya. Nah, jadi dengan adanya nutrisi dan stimulasi yang baik inilah yang akan menambah luasnya area gray matter mereka, menentukan nilai matematis, menentukan nilai logis mereka. Nah, seperti tadi, faktor penting apa yang berpengaruh pada pematangan sel otak mereka? Memang betul mereka sudah terbentuk sejak dari kandungan, sudah ada genetik, sudah ada nutrisi ibu yang sangat berpengaruh. Tapi begitu lahir, jika kita tidak memberikan atau menunjang mereka dengan nutrisi, maka pembentukan jaringan sinapnya juga kurang. Nah, jadi yang terpenting ketika mereka lahir adalah nutrisi dan stimulasi kita. Stimulasi yang tepat sesuai dengan umur mereka. Nutrisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai umur mereka. Nah, perkembangan anak di bawah itu ada gambar bagaimana ketika mereka lahir, ya, sebenarnya sel otaknya sama. Lihat, jumlah bintangnya sama. 1, 2, 3 dan seterusnya sama. Tapi lihat, setaraf dengan umur, sesuai dengan umur, semakin tambah ramai. Nah, yang tambah ramai itu bukan sel otaknya. Yang bertambah ramai itu adalah sinapsnya, hubungan antar sel mereka. Ini yang menentukan kepandaian mereka. Nah, sinap tadi itu berkembang sesuai dengan umur, sesuai yang mereka butuhkan.
ya, sesuai yang mereka butuhkan. Pada awal kehidupan, sinap-sinap ini sangat menentukan apa? Sangat menentukan pendengaran sama penglihatan mereka. Sementara yang lain lagi bersambut dengan bahasa mereka. Yang lain juga bersambut dengan kemampuan kognitif yang lebih kompleks. Jadi, dari gambar ini bisa ditentukan jika pendengaran mereka, penglihatan mereka tidak ditunjang dengan baik, maka bicara mereka tidak akan bagus. Jika pendengaran, penglihatan, bahasa mereka tidak bagus, maka jangan harap kemampuan kompleksitas otak mereka akan terbentuk. Nah, kalau ini dilaksanakan dengan baik, kalau nutrisi dan stimulasi dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana kalau terjadi gangguan? Gimana kalau ada anak saya gangguan, dok? Bagaimana kalau anak saya berat badannya tidak naik, dok? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi sangat tergantung dari apa? Yang pertama, usia terjadinya gangguan. Yang kedua, apa yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi kalau gangguan anak panjenengan terjadi pada 1 tahun kehidupan, misalkan ketika umur 1 tahun sampai umur 1,5 tahun, gangguan gizi terjadi, mungkin karena kita lalai terhadap gizinya, maka lihat saja akan terjadi gangguan pada bahasa mereka. Selanjutnya gangguan kognitif mereka. Namun bagaimana jika ini terjadi sebelum usia 1 tahun? Apa yang terjadi? Rontok semua itu, Ibu. Rontok bahasanya, rontok kompleksitas kognitifnya. Apa yang terjadi? IQ mereka yang akan terganggu. Karena apa? Semua yang terjadi pada garis yang biru, garis yang merah akan rontok kalau garis kuning tidak terbentuk. Dan ini satu lagi. The impact of malnutrition jika terjadi pada 1000 hari kehidupan bersifat irreversible, gak iso balik, mati kabeh. Hancur itu, Bu, irreversible, tidak ada kembalinya. Jadi kalau sel otaknya itu mengalami gangguan atau sinapnya tidak berbentuk pada 1000 hari kehidupan, maka bersifat tidak bisa dikembalikan. Jadi kalau anak panjenengan sebelum usia 3 tahun terjadi gangguan gizi dan otaknya terganggu, seperti gambar di sebelah kanan, terjadi blunting. Blunting itu artinya sinapnya terjadi pengkerutan, maka bahkan sel otaknya terjadi pengerutan, kerusakan, maka bye-bye, kepandaian akan ditinggalkan oleh anak-anak kita. IQ-nya yang terbentuk tidak akan sesuai dengan IQ yang Allah ciptakan. Allah tetapkan untuk mereka. Siapa yang salah? Saya sebagai dokter dan ibu sebagai orang tua. Artinya kita kurang amanah dalam menjaga anak-anak kita. Padahal kuncinya 1, nutrisi, 2, stimulasi, dan itu mudah banget, Ibu, mudah banget. Dan ini yang sering kita lihat, kalau panjenengan lihat di buku KMS, ini selalu ada. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, tolong tunjukkan KMS-nya, akan jauh lebih bagus. Kalau tingkatannya sudah merah, atau kalau di garis sudah merah, gizi buruk, sangat pendek, stunting ya, sangat kurus, maka itu merah. Berarti soal otaknya pasti sudah rusak. Maka tolong diingat bahwa pada usia yang sudah ditentukan nanti terjadi penurunan nilai IQ antara 10 sampai 15 digit. Itu sudah ada di penelitian secara internasional. Jadi keluar sudah merah, maka ibu sudah siap-siap bahwa ibu akan harus memiliki kemampuan lebih untuk bisa menstimulasi anak ini. Karena sel otaknya pada saatnya nanti akan terjadi kerusakan. Jadi kalau anak kita sudah di merah, terlambat sudah. Ya, sudah terlambat untuk kita untuk bisa melakukan tindakan, tapi tidak boleh menyerah pastinya. Ya, yang sudah mencapai tahap itu ya sudah jangan menyerah dong, usahanya harus lebih pintar lagi. Nah, jangan sampai di situ. Waktu dia masih di garis kuning, masih di garis hijau muda, dikejar. Nah, kapan itu di garis itu? Oke, lanjutan. Nah, di sini. Jadi ketika anak ini stunting ya, salah satu contoh stunting kita kenal sebagai pendek. Oke, tapi pendek belum tentu juga hanya stunting karena gizi ya, masih banyak stunting karena sebab yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh jika anak sudah masuk tahap stunting, maka bagaimanapun sempat memberikan stimulasi, maka IQ-nya tidak akan sampai ke tahap yang seharusnya. Bagaimanapun memberikan gizi, maka
tidak sampai ke tahap seharusnya. Seringkali orang kalau ke tempat praktek saya bilang begini, anak saya sehat dok, anak saya aktif, dia bisa mengikuti apa perintah saya. Jawaban saya cuma satu, saat ini ibu, saat ini, saat umur sekian anak panjenengan bisa, tapi saat anak Anda butuh otak, saat anak membutuhkan kompleksitas otak, yaitu apa, di atas umur 9 tahun, pada saat itu Anda akan baru bisa merasakan bahwa kemampuan dia sangat kurang. Anak saya bisa dok, ya betul bisa, tapi tidak setinggi yang seharusnya, tidak setinggi yang Tuhan atau yang tidak setinggi Allah ciptakan untuk dia. Dan ini yang saya mau. Ketika seseorang anak menuju atau belum sampai ke tahap gizi buruk, ataupun ke tahap stunting, ataupun ke tahap kurus, maka pada saat itu ada fase di mana namanya weight faltering atau rencana gagal tumbuh. Yaitu apa? Ketika 3 bulan berturut-turut anak kita tidak naik beratnya. Ketika 3 bulan berturut-turut kita deteksi di KMS-nya atau di posyandu atau di puskesmas, anak kita tidak naik beratnya. Itulah yang namanya weight faltering. Di situ kita tangkap ibu. Ini yang kita lihat di KMS. Ini gambar untuk anak perempuan ya. Nah lihat, ketika anak ini terjadi pada fase tidak naik, lihat. Dan ini yang banyak. Atau kalau tidak, dia akan naik turun. Sakit turun, naik sedikit, sakit turun, naik sedikit ya. Naik turun, lembah, naik turun, lembah. Itu juga disebut sebagai weight faltering. Atau berat badannya naik tidak sesuai dengan KMS. Tidak sesuai namanya, tidak sesuai increment, tidak sesuai yang seharusnya. Ini namanya weight faltering. Faltering growth. Faltering growth saja itu sudah akan terjadi penurunan nilai IQ 4,2 lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Tapi perlu diingat, kalau baru pada tahapan weight faltering dan kita perbaiki pada suatu penelitian yang bersifat kohort, diketahui, maka masih lebih optimal tumbuh kembangnya, masih lebih optimal berat badannya, masih lebih optimal nilai aritmatikanya. Artinya kita masih bisa menyelamatkan. Nilai 4,2 kalau dilihat pada kemampuan anak mungkin tidak terlalu bermakna. Tapi kalau kita lihat, kalau tidak kita perbaiki, maka kelihatan banget pada nilai logika dan nilai matematika, atau tepatnya nilai aritmatika. Tapi bisa kita selamatkan. Nah, sekarang udah kayak gitu dok, apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus ibu lakukan? Lanjut. Yang pertama, ada beberapa tahap. Yang pertama, tolong deteksi growth faltering mereka. Tolong ketahui growth faltering mereka. Nanti pembelajaran growth faltering pada sesi yang akan datang kita akan belajar lebih lanjut. Growth faltering harus kita ketahui. Kalau anak kita sudah 2 bulan, 3 bulan nggak naik berat badannya, ayo kita diskusi. Ayo kita ketahui lebih dini. Kita diskusi kepada dokter umum, tenaga kesehatan, spesialis anak. Tolong curhat pada kami. Dok, anak saya sudah nggak naik 2 bulan. Kalau tempat praktek sudah nggak naik 2 bulan atau 3 bulan, ibu sudah nangis. Karena apa? Dok, IQ-nya turun nanti. Dok, sekarang sudah mulai banyak sekali seperti itu. Saya senang sekali. Ibu-ibu sudah mulai sadar. Mereka sudah minta jawaban. Akhirnya yang harus lebih pandai kami sebagai tenaga kesehatan. Jadi deteksi dini dulu. Tahu dulu bahwa anak sampean bermasalah. Ketahui dulu anak sampean sudah masuk kriteria growth faltering. Terutama apa? Pada 2 tahun kehidupan dan lebih utama lagi pada 1 tahun kehidupan. Nah, yang kedua, observasi nilai gizi anak kita. Ya, jadi bukan hanya berat badannya saja, tinggi badan, lingkar kepala, itu juga harus diketahui semuanya. Ya, dan ini butuh pengetahuan, butuh kompleksitas pengetahuan dari ibu. Dan ini juga harus diketahui. Tugas kami untuk memberitahukan kepada tenaga kesehatan dan juga kepada ibu-ibu. Nah, itu rencana yang selanjutnya, webinar selanjutnya. Nanti kita bisa mendeteksi dini bagaimana menilai gizi anak. Lanjut. Nah, yang ketiga, ini saya tambahin sedikit. Ini ada di, ibu bisa lihat di WHO, dok, anak saya tuh naik turunnya tuh enggak pasti, dok. Nah, ini bisa dijadikan sebagai patokan, namanya weight increment. Jadi penambahan berat badan per bulan. Rata-rata penambahan berat badan per bulan. Jika tidak sesuai dengan weight increment, ini yang kami gunakan. Maka itulah yang kita sebut sebagai weight faltering.
Jadi sudah bisa dijadikan. Ini salah satu contohnya dan kita bisa unggah di website. Nah, yang keempat yang pasti solusinya adalah pemberian nutrisi yang sempurna, yang mencakup zat gizi makro dan zat gizi mikro. Makro itu artinya adalah yang jumlah besar kita butuhkan, dan mikro itu dalam jumlah yang kecil yang dibutuhkan oleh proses tumbuh kembang anak. Dan ingat bahwa pada anak usia 6 bulan ke atas, MPASI harus seimbang sesuai dengan kuadrannya. Dan itu sudah ada di semua website, sudah ada digambar, bahkan sudah ada digambar di buku merah, buku imunisasi. Nah, ini 4 kuadran, tengah saya tambah ASI. Karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan juga mikronutriennya, sayur dan buahnya. Yang menunjang semuanya, komposisi MPASI yang sempurna, 4 kuadran. Namun ingat, kuadran ini tidak menentukan jumlahnya, ya, tidak menunjukkan bahwa yang merah harus lebih banyak dengan tidak. Ini adalah keseimbangan, dan keseimbangan ini memang harus dipelajari dengan baik. Nah, ini saya mau ngasih pembelajaran sedikit, dulu pernah saya singgung, tapi sangat penting banget. Bagaimana dok, anak saya itu ASI eksklusif dok. Dari lahir sudah dilakukan IMD, kemudian ASI eksklusif. Nah, ternyata berat badannya tidak naik dok, dan ini banyak terjadi. Saya tidak mau susu formula dok, saya nggak mau. Saya mau ASI eksklusif. Oke, kita lihat denahnya. Ini yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia secara nasional. Biasanya kalau datang ke kami dengan kondisi berat badan tidak naik untuk anak-anak ASI, maka saya akan observasi bagaimana, kenapa sebenarnya anak ASI tidak naik. Karena ada masalahnya. Bukan karena maemnya ibu yang kurang, bukan, tapi cara pemberian, ya. Tidak perlu dibicarakan di sini bahwa ada metode khusus yang bisa dipakai atau digunakan atau dievaluasi untuk bisa meningkatkan kualitas ASI. Nah, dalam 2 minggu kita akan observasi. Nah, kalau dalam 2 minggu dia tidak naik, kita tidak bisa menunggu di sana. Evaluasi harus dilakukan. Oke, nah untuk anak-anak yang memang memerlukan, walaupun usianya masih kurang 4 bulan, memang harus dilakukan terapi khusus. Baik itu kita berikan formula khusus atau diberikan suatu zat yang bisa menambah kalori daripada ASI. Itu butuh, kalau yang ini butuh diskusi dengan kami sebagai spesialis anak. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang usianya sudah masuk 4 bulan sampai 6 bulan? Dengan tanda-tanda kesiapan ASI, maka diperbolehkan untuk dilakukan MPASI. Tapi dengan persyaratan, harus diskusi dengan kami. Jadi sejak 4 bulan, jika memang tidak ada, setelah evaluasi tidak ada kenaikan berat badan, maka diperbolehkan untuk MPASI dini dengan persyaratan bahwa harus diskusi dan harus ada kesiapan untuk MPASI. Dan ini secara lengkap bagaimana untuk anak-anak yang kurang dari 1 tahun dan lebih 1 tahun, dan dasarnya demikian. Untuk terapi gizi tidak menunggu anak itu mau makan, tidak mau menunggu, karena otak anak tidak mau menunggu. Saya tunggu aja dok, anak saya nanti berat badan juga pasti naik. Saya tunggu aja dok, saya takut makan. Tidak, karena ada solusinya. Ada solusi untuk bisa memberikan makanan tambahan berupa makanan cair atau gitu sebagai ONS. Karena apa? Karena otak anak tidak menunggu untuk bisa berkembang. Menunggu anak mau makan, menunggu makannya makan, tidak bisa. Tapi tetap harus dievaluasi awal apakah ada yang salah dalam cara pemberian makannya. Oke, lanjut. Dan ini, jadi anak kita kalau tidak dapat terpenuhi kebutuhan kalorinya dan cenderung mengalami gangguan pertumbuhan, maka pada saat itu anak-anak membutuhkan makanan cair atau disebut sebagai ONS. Sudah banyak sekali kita kenalkan di bukan banyak jenisnya ya, terbatas jenisnya, namun kita sudah banyak sekali perkenalkan ke tingkatan masyarakat. Dan ini buat saya sangat-sangat penting. Karena apa? Anak-anak yang sudah tidak mau makan, itu saya jelaskan, maka nafsu makannya juga pasti menurun. Nanti ada penjelasannya. Jadi jangan menunggu, jangan membiarkan anak-anak yang tidak mau makan dan sudah mengalami gangguan pertumbuhan untuk bisa mencapai titik optimalnya. Harus berusaha, harus belajar, dan harus diberikan ONS. Lanjut.
Ini adalah zat makan secara umum makronutrien, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein beberapa jenisnya. Namun titik tangkapnya adalah pada anak, otak anak pada umur 0 sampai 12 bulan, ingat, menggunakan 60% dari total asupan energi. Sekarang bayangkan kalau anak kita kurang dari umur 1 tahun, umur 10 bulan, makannya itu sudah nggak sesuai, sudah isinya karbohidratnya sedikit, sayurnya banyak, cuma dikasih kaldu, ya proteinnya kurang, lemaknya kurang, sehingga kalori mereka sedikit. Nah, 60%, jadi bukan 30%, Bu. 60% digunakan untuk otak mereka. Sisanya baru untuk badan. Untuk bagian otot, bagian tulang, yang lainnya itu 60%. Sudah untuk otak kurang, untuk badan itu lebih kurang lagi. Dari mana anak kita untuk tumbuh? Itulah mengapa angka stunting kita, angka growth faltering kita sangat tinggi. Ya, di masyarakat masih tinggi, di Jember juga masih tinggi, Bu, dideteksi. Karena apa? Kita tidak sadar bahwa kalori yang kita berikan, keseimbangan makan yang kita berikan pada anak-anak kita tuh sangat kurang. Bayangkan kurang dari 1 tahun atau kurang dari 10 kilogram berat badan mereka. Sebelum berat badan 10 kilogram, 60% digunakan untuk otak. Jadi wajar aja kalau pertanyaan panjenengan atau pernyataan panjenengan bilang, anak saya masih baik saja, Dok. Dia bisa nangkep. Anak saya sekarang umur 1 tahun, bisa nangkep apa yang saya berikan. Anak saya bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Lu tentu saja, karena apa? 60%, Bu, diberikan untuk otaknya. Nah, tapi badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya, nggak dapat. Akhirnya masuklah stunting. Begitu masuk stunting, nanti di umur 9 tahun, 10 tahun, terjadi penurunan nilai IQ. Berapa tadi? 10 sampai 15, dikit, Bu, dari nilai seharusnya. Nah, ini lihat kebutuhan kalori anak-anak kita. Lihat sampai ke bawah. Siapa yang tertinggi, Bu, kalorinya? Anak umur 0 sampai 1 tahun, Bu. 110 sampai 120 kilokalori. Anak umur 0 sampai 6 bulan 120 kilokalori per kilogram berat badan. Kita bandingkan dengan anak kita umur 6 tahun, cuma 90 kilokalori. Jadi kalau MPASI kita cuma ada pure, cuma ada bubur beras yang kalorinya sangat sedikit, piye caranya bisa nyampe ke angka 100, bisa nyampe ke angka 110, bisa nyampe ke angka 120. Nggak nyampe. Itu per kilogram berat badan. Jadi kalori anak kita sejak MPASI saja sudah harus sesuai, sudah harus tinggi agar bisa mencapai titik kembang otak yang optimal. Lanjut. Ini contoh makanan. Saya harus berikan karena apa? Karena karbohidrat itu tidak hanya sego, tidak hanya nasi putih, tidak hanya nasi merah, ada bihun, ada biskuit, ada vermouth, ada kentang, ada makaroni, ada mie. Ya, semua itu termasuk karbohidrat dan jumlahnya tinggi juga. Jumlahnya tinggi. Sekarang lihat, bubur beras 400 gram setara dengan 50 gram bihun, Bu. Jadi kalau anak kita nggak makan nasi, jangan anggap dia tidak makan karbohidrat. Jangan anggap dia tidak makan. Sesuaikan saja dengan kebutuhan itu. Begitu pula dengan protein. Ya, bukan hanya daging sapi. Memang benar daging sapi tinggi, tapi lihat di situ ada bakso, daging kambing, daging sapi, hati ayam, otak, telur bebek, terus semua usus sapi, semuanya tinggi-tinggi. Dan hanya dibutuhkan kalori yang lebih sedikit daripada yang lainnya kalau kita mengerti jumlahnya. Dan ini saya masukkan pada anak-anak dengan gangguan gizi sering diikuti dengan gangguan makan, mau itu maemnya sedikit, mau itu caranya tidak sesuai atau mispersepsi kita. Tapi ingat, dasarnya satu, pada anak-anak dengan gangguan gizi, pada otak mereka juga rasa laparnya itu sedikit. Ada zat namanya leptin, Ibu. Leptin itu ada zat yang mengatur rasa lapar pada anak. Ketika anak itu mulai terjadi penurunan gizinya, maka zat leptinnya juga turun. Artinya dia tidak lapar. Mau bukti, silakan Ibu melakukan diet. Enggak saya anjurkan ya. Ibu melakukan diet yang agak keras. Pada saat berat badannya Ibu turun banget, maka Ibu tidak akan merasakan lapar.
Oke, tapi terjadi stres pada ibu. Ibu terjadi rasa tidak nyaman di otak ibu. Nah, itulah yang terjadi pada anak-anak kita dengan gangguan gizi. Tidak ada rasa lapar. Nah, sekarang kalau kita menunggu makan mereka bagus sementara rasa lapar mereka tuh kurang, apa yang terjadi? Lingkaran setan, Ibu. Ya, mereka makannya sedikit, tidak ada rasa lapar, mulek aja. Potong itu. Potong siklus itu, potong lingkaran setan itu dengan apa? Yang bisa meningkatkan leptin itulah protein. Nah, protein terdapat pada susu dan minuman yang memiliki kalori tinggi. Kalau kita nunggu kasih telur, daging, ayam, tidak mau dok dilepeh, dok dikemu, begitu kan? Pembicaraan mereka. Nah, jangan menunggu itu. Jangan menunggu anak-anak mau itu. Berikan mereka kalori yang lebih tinggi. Di mana itu? Ada di makanan cair, ada di susu yang sudah dianjurkan oleh dokter. Nah, ini kan kita sudah tahu makronutrien tadi ya, sudah ada karbohidrat, sudah ada protein, sudah ada lemak. Ya, nah sekarang ada beberapa zat yang juga sangat menentukan ya, sangat menentukan bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh. Kalau saya sebutkan banyak sekali, nggak selesai nanti. Sangat banyak. Namun untuk diperhatikan di sini bahwa mikronutrien ini sangat menentukan ya, ada suatu hormon IGF-1 yaitu suatu zat yang bisa, suatu hormon yang bisa untuk meningkatkan proses pertumbuhan anak-anak kita, dan dia dibantu banget oleh zat-zat mikro ini. Jangan salah, sedikit tapi cocok untuk pertumbuhan mereka. Dan satu zat yang saya bahas di sini, monggo silakan. Nah, yang saya bahas di sini adalah zinc. Oke? Masalah nanti kita ada suatu sesi lain lagi tentang bagaimana diet pada anak, bagaimana perbaikan gizi pada anak melalui dietnya ya. Kalau dibahas ini habis 1 jam nanti. Nah, ada satu zat yang sangat penting itu zinc. Ibu pasti kenal zinc. Semua dokter terapinya kalau apa Bu? Kalau diare adalah zinc. Oke, dan ternyata zinc ini sangat penting Bu untuk bisa tumbuh kembang mereka. Karena apa? Dia itu sangat penting untuk sel-sel otaknya, untuk sel dendritnya dan interkoneksi antar sel otak. Jadi bayangkan kalau zinc dalam tubuh mereka itu kurang, salah satunya pasti koneksi intersel mereka sangat kurang. Sinapnya, fungsinya juga sangat kurang. Dan ternyata zinc ini juga terlibat dalam memproduksi beberapa zat yang menghubungkan. Jadi antara sel otak satu dengan sel otak lain kan ada sinapnya. Jadi begitu muncul ke sel otak dia membutuhkan itu suatu zat Ibu. Namanya serotonin, GABA, banyak sekali. Nah, zat ini yang menghubungkan informasi. Jadi informasi tentang sesuatu masuk itu membutuhkan zat tersebut. Dan ternyata zinc ini mempengaruhi sinyalnya tersebut. Ya, untuk mempengaruhi sinyal di dalam sel-sel otaknya. Nah, ini penting buat saya untuk memberikan contoh MPASI. Kalau kita ketahui yang mungkin dulu ya, sekitar berapa tahun yang lalu kita punya pure buah, ya enggak? Masih sekarang juga masih, kalau datang, dok, anak saya minggu depan sudah makan, dok, sudah MPASI, dok. Terus saya uji dulu nih ibunya, terus ibu mau rencana apa? Saya mau bikinin pure wortel, dok. Saya mau bikinin pure jeruk, dok. Kemudian saya dudukkan ibunya, saya ajak hitung-hitungan matematika. Kalau satu buah jeruk, Bu, kalorinya sekian. Nah, sementara yang dia butuhkan, Ibu tahu tadi, per kilogram berat badan untuk anak-anak 6 bulan berapa? 120 per kilogram berat badan. Anaknya Ibu beratnya berapa? 6 kilo, dok. 6 kalikan 100 misalnya begitu. Atau 6 kalikan 120, 700. Satu biji buah jeruk kalau nggak salah 30-50 kilokalori. Berapa kurangnya Ibu? 50 dibandingkan itu. ASI sejak 6 bulan itu sudah turun. Kualitas kalorinya, kualitas materi yang lain sudah kurang. Jadi kalau kita memberikan itu pure buah, pure beras, sangat kurang. Jadi sejak MPASI awal, tolong kenalkan 4 kuadran sudah masuk.
Ada di situ sudah ada beras, di situ ada protein, di situ ada lemak, di situ ada mineral. Kalau di sini ada beras, karbohidrat, dada ayam sudah ada protein, sudah ada lemak. Brokoli atau wortel satu jenis saja ya, jangan banyak-banyak, satu jenis saja. Kacang merah mewakili apa? Mewakili untuk protein nabati, double protein, sudah meningkat itu proteinnya. Itu dengan cara pembuatannya. Nah, MP ASI seperti itu yang saya butuhkan untuk anak-anak pada MP ASI awal sejak awal kehidupan, sejak awal makan. Bukan pure buah, bukan pure bubur. Ya, lanjut. Nah, ada kabar baik. Ada kabar baik untuk ibu-ibu yang kerso, yang mau berusaha untuk menangani malnutrisinya atau menangani gizinya. Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa pada anak-anak yang dilakukan perbaikan gizinya, dilihat di situ, terjadi perubahan gambaran otaknya. Gray matternya atau area abu-abu yang sangat-sangat sedikit, sangat-sangat tipis menjadi lebih tebal. Artinya apa? Sinap otaknya mulai terbentuk ketika ada perbaikan gizi. Kemudian daerah-daerah di dalam yang sangat-sangat miskin sudah mulai terisi. White matternya sudah mulai, daerah putihnya sudah mulai mengembung istilahnya, sudah mulai gemuk. Artinya apa? Di sana terjadi penambahan dari beberapa sel otaknya. Nah, artinya ada perbaikan dari segi kemampuan otaknya. Ini baru otak. Baru 60%-nya. Selebihnya berat badannya sudah pasti naik karena indikasi dari perbaikan gizi yang terdepan adalah berat badan. Dan ini kesimpulan bahwa indikator pertama, bukan yang utama ya, indikator pertama untuk kurang gizi adalah berat badan, kemudian dilanjutkan lagi dengan panjang badan dan lingkar kepala serta ada beberapa indikator lainnya. Dan jika terjadi fase kurang gizi pada fase pertumbuhan otak bersifat menetap dan sangat mengganggu kecerdasan otak mereka. Dan kurang energi protein akan pada masa anak akan menurunkan nilai IQ dan mereka. Oke, terima kasih.